Ada satu ikon kota Bandung yang dulu dibanggakan, sempat menjadi pusat perhatian nasional, bahkan disebut-sebut sebagai wajah baru kawasan wisata belanja Cihampelas. Tapi sekarang justru nasibnya berada di ujung tanduk. Ya, teras Cihampelas dikabarkan akan segera dibongkar. Dan pertanyaannya, apakah ini keputusan yang tepat? Atau justru sebuah pengakuan bahwa proyek yang dulu dibanggakan itu memang telah gagal? Kalau kita mundur belasan tahun ke belakang, Cihampelas adalah salah satu jalan paling hidup di kota Bandung. Sepanjang jalan dipenuhi toko-toko jeans, distro, pedagang, wisatawan lokal maupun luar kota. Jalan ini punya identitas yang begitu kuat. Siapapun yang datang ke Bandung hampir pasti pernah mampir ke Cihampelas. Lalu muncullah teras Cihampelas, sebuah skywalk yang saat itu dianggap sebagai terobosan besar. Tujuannya mulia. Pedagang kaki lima dipindahkan ke atas, pejalan kaki dibuat lebih nyaman, dan kawasan ini diharapkan menjadi ikon wisata modern seperti pedestrian di kota-kota besar dunia. Di awal pembukaannya, masyarakat berbondong-bondong datang. Orang penasaran, foto-foto beredar di media sosial, banyak yang memuji. Tapi sekarang, coba lihat kondisinya. Semakin banyak toko di bawah yang tutup. Aktivitas ekonomi tak lagi seramai dulu. Beberapa sudut jalan Cihampelas terlihat kusam dan kehilangan daya tariknya. Sementara di atas teras Cihampelas, suasananya jauh berbeda dibanding masa kejayaannya. Puluhan kios kosong, lorong-lorong sepi, dan menurut informasi terbaru, dari begitu banyak kios yang tersedia, yang masih aktif beroperasi hanya sekitar 13 kios saja. Selebihnya tutup, kosong, bahkan ada yang sudah lama tidak digunakan. Pertanyaannya, untuk siapa sebenarnya bangunan sebesar ini masih dipertahankan? Kini babak baru dimulai. Setelah proses pengalihan aset dari pemerintah Kota Bandung ke pemerintah Provinsi Jawa Barat memasuki tahap akhir administrasi, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menyatakan bahwa teras Cihampelas akan dibongkar sebagai langkah awal penataan ulang kawasan. Kan kalau saya lebih punya saran kewenangannya kan semuanya di wali kota ya. Saya lebih punya saran kan, kalaupun ditata ulang itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain, itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua, dari sisi aspek jalan itu kan jalannya jadi menyempit, kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya kalau itu dibongkar itu bisa dikembalikan ke Cihampelas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihampelas. Nah, di video kali ini kita akan melihat langsung bagaimana kondisi terbaru teras Cihampelas hari ini, membahas fakta-fakta di lapangan, mengulas rencana pembongkarannya, dan mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Apakah pembongkaran ini akan menjadi awal kebangkitan Cihampelas? Atau justru menjadi penutup dari salah satu proyek paling kontroversial dalam sejarah kota Bandung. Tapi sebelum kita lanjut, mohon dukung terus channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, bismillah, kita mulai ya, gas! Oke teman-teman, sekarang kita berada di Jalan Taman Sari, jalan yang sekarang jadi kelihatan ya, sekarang marka jalannya juga sudah sangat terlihat jelas. Kalau kemarin sih baru di hot mix gitu ya. Dan sekarang kita sudah bisa lihat nih untuk pembangunan berikutnya atau penataan berikutnya, itu hot mixnya sudah sangat terlihat dengan jelas. Kita ambil sebelah sini dulu aja karena kadang-kadang di sini kendaraannya rada susuruntul. Ini sebenarnya jalur sepeda teman-teman ya. Jadi kita sebaiknya di sebelah. Nah ini nih, ini untuk jalur sepeda udah kelihatan. Biasanya sih kalau di Jalan Dago gitu ya, itu biasanya ada penanda lain, yaitu ada
cat warna hijau gitu ya. Garis hijau sepanjang mungkinlah sekitar 1 meter 2 meteran gitu ditandai garis hijau. Ada juga yang seperti itu, dan ada juga polosan seperti ini ya. Polosan seperti ini hanya ada beberapa tanda atau gambar sepeda yang artinya itu ruas atau jalur untuk pesepeda. Dan kita balik lagi ke pembahasan di mana Teras Cihampelas sekarang ini sudah dialihkan untuk asetnya ke Pemprov Jabar, yang sebelumnya itu Pemkot Bandung mungkin lebih berhati-hati dalam pendataan atau pendataan kepemilikan dari Teras Cihampelas ini, teman-teman. Jadi maksudnya agar tidak terjadi satu kesalahan administratif ke depannya gitu ya, sehingga berkoordinasi dengan KPK, apakah ini jembatan, apakah ini fasilitas umum dan lain-lain, itu karena fungsinya yang berbeda, itu pada akhirnya Pemkot Bandung berkoordinasi atau berkonsultasi dengan KPK agar kedepannya katanya tidak terjadi maladministrasi. Hanya saja memang terlalu lama gitu ya. Ini kemungkinan sih, bukan kemungkinan, memang di tahun 2025 kalau nggak salah ya, itu prosesnya bergulir sampai sekarang belum ada progres apapun gitu ya. Nah, pada akhirnya minggu-minggu ini Pemkot Bandung akhirnya mengalihkan aset Teras Cihampelas ini, pengelolaannya ke Pemprov Jabar, yang notabene Pemprov Jabar dipimpin oleh KDM itu gerak kerjanya itu satset dan cepat ya. Pada akhirnya dikelolalah aset dari Teras Cihampelas ini oleh Pemprov Jabar. Nah, setelah nanti dialihkan, itu untuk tata kelolanya itu akan lebih mudah. Pertama karena memang budgetingnya untuk pembongkaran itu kan satu tiang itu kalau nggak salah antara 100 sampai 200 juta kalau nggak salah ya. Mohon koreksi kalau salah. Kemudian ada berapa tiang. Itu saya lupa berapa tiang, kalau nggak salah di atas 20 ya. Nah, itu dikali saja lumayan lah, intinya seperti itu. Nah, karena keterbatasan anggaran dari Pemkot Bandung, pada akhirnya akuisisi lah gitu ya, atau pengalihan aset oleh Pemkot Bandung ke Pemprov Jabar itu dinilai, kalau menurut saya pribadi itu sudah tepat, karena kemampuan anggaran juga kan jadi concern gitu ya. Nah, ketika diambil oleh Pemprov Jabar, itu kemungkinan besar ini tidak akan lama lagi akan segera dieksekusi, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat perkembangannya, yang ini adalah mungkin tidak lama lagi, karena tidak lama lagi akan dibongkar. Mungkin ini videonya boleh disimpan, teman-teman ya, boleh di-share juga, yang pada akhirnya warga Bandung yang sebagian mengharapkan juga untuk ada tata kelola baru, ada wajah baru dari Cihampelas ini, yang menurut sebagian warga sudah cukup kumuh dan memang kurang berfungsi ya. Hanya ada beberapa kios yang ada di atas, dan katanya sih sering dijadikan tempat yang kurang baik lah gitu ya. Nah, sekarang setelah mungkin nanti dibongkar, dan kita nanti lihat juga DED-nya ya, atau detailed engineering design-nya atau grand design-nya akan jadi seperti apa. Nah, sebelum itu kita videokan dulu nih teman-teman, supaya kita tahu before and after. Wah, ini keren banget ya, before and after. Waduh. Nah, ini adalah kesempatan baik nih untuk kita lihat sebelum nanti pembongkaran dimulai. Bisa kelihatan ya. Hanya saja memang bisa kita melipir dulu sedikit ya, kita
agak sedikit jelasin. Nah, yang itu aja tuh ya, yang itu aja sudah ditutup untuk akses jembatannya. Kemudian dari sebelah kanan juga sudah ditutup, artinya juga sudah tidak berfungsi untuk jembatannya. Nah, untuk jembatannya sendiri kita bisa lihat seperti terowongan ya, artinya kayak jadi gelap gitu kalau menurut saya pribadi seperti itu ya. Nah, kita sambil jalan kita lihat di lapangan secara up to date ya. Nah, jadi memang juga perekonomiannya mungkin yang sedang tidak baik-baik saja, sehingga perputaran perekonomian di sekitaran area Cihamplas ini juga sedikit menurun, yang pada akhirnya kios-kios di atas dari teras Cihamplas ini itu sedikit banyak terpengaruh oleh kurangnya pembeli, yang pada akhirnya ya terbengkalai gitu. Nah, untuk itu karena memang kalau menurut saya pribadi ini pendapat pribadi saja, karena memang tidak optimal dan pada akhirnya juga dijadikan tempat yang kurang baik, memang sebaiknya juga ada satu mungkin optimalisasi atau revitalisasi. Opsinya bisa dibongkar atau direvitalisasi. Hanya saja kalau direvitalisasi, kalau menurut saya pribadi juga, nah ini bisa terlihat, ini banyak sekali juga toko-toko yang sudah kurang aktif gitu ya. Artinya tidak seramai dulu. Nah, itu yang mungkin direvitalisasi pun tidak akan meningkatkan atau kurang optimal gitu ya. Pada akhirnya mungkin akan lebih baik ya, mungkin akan lebih baik jika memang ini dibongkar. Nah, teman-teman, kita akan coba lihat secara langsung kios-kios yang berada di atas dari jembatan teras Cihamplas ini, teman-teman. Oke, kita coba cek ya, gas. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah sampai di Jalan Cihamplas dan di bawah teras Cihamplas ya. Nah, di depan ini nih kita sedang berada di bawah dari teras Cihamplas ini sendiri, teman-teman. Nah, untuk kondisinya di per hari ini gitu ya, ini memang beberapa toko masih ada yang buka, tapi banyak juga yang sudah tutup ya. Nah, ini kita masih bisa lihat beberapa toko yang masih buka ya. Dan ini adalah teras Cihamplas yang berada di atas ini. Tuh. Jadi kita akan coba lihat secara langsung lah ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya keadaan sebenarnya dari teras Cihamplas ini sendiri gitu. Oke, kita coba nyebrang ya. Mantap. Dan inilah dari sisi sebelah kiri teras Cihamplas ya. Nah, kita coba lihat, dan ini adalah lift ya. Liftnya aja udah memang tidak berfungsi. Wah, ini banyak vandalisme juga ya. Jadi memang apakah menurut teman-teman juga sudah semestinya dibongkar? Nah, kita bisa lihat ya. Tuh, jadi memang sudah tidak berfungsi dan ya tidak layak ya. Nah, untuk elevatornya sudah seperti ini. Ini maksudnya untuk akses ke atas ya. Selain dari nanti ada tangga, juga ada lift gitu. Nah, kita akan coba lihat, ini adalah tangga untuk menuju ke atas teras Cihamplas ini ya. Kita akan coba lihat
Nah, seperti ini teman-teman. Kalau untuk tangganya masih layak, artinya masih bisa untuk dilalui ya atau digunakan, meskipun sudah ya hampir terbengkalai lah ya. Nah, di sana pun udah banyak sekali yang mengelupas yang cukup bahaya juga sih sebenarnya gitu ya. Tapi pada intinya masih ada ternyata aktivitas ya. Oke, kita akan coba naik ke atas nih teman-teman ya. Untuk tangganya sendiri sih sebenarnya ya masih bisa digunakan. Hanya saja sudah banyak sekali yang agak-agak rusak ya. Oke, kita lanjut ke atas, gas. Waduh, ternyata ini ditutup ya. Ini aksesnya memang sepertinya sudah tidak normal gitu ya. Masih kita bisa masuk, hanya saja memang sudah tidak normal gitu ya. Oke, kita coba masuk deh, gas. Waduh. Masuknya aja susah banget nih teman-teman. Woi. Dan ini kursi-kursinya juga udah sangat kurang layak ya. Sudah mau hancur dan bisa kita lihat di sini vandalisme nih teman-teman ya. Vandalisme sudah sangat banyak. Wah, dan ini juga tuh dilarang keras memasuki atau melintasi batas yang telah dipolis line. Jadi kita nggak boleh masuk ke sana ya, karena mungkin berbahaya. Jadi ini bisa kelihatan nih, Satpol PP Kota Bandung. Ini di polis line, artinya sudah tidak boleh kita masuk ke arah sebelah sana. Tapi ada apa sih sebetulnya? Kita akan coba lihat ya, gas. Bisa dilihat kondisinya seperti itu ya, makanya tidak boleh untuk dilalui atau dilewati ya. Nah, mungkin karena itulah faktor keamanan ya, dan juga memang ini sangat beresiko gitu ya. Oke, kita coba lanjut ke depan ya, gas. Oke teman-teman, kita coba explore ya sebelum teras Cihamplas ini dibongkar ya. Karena mungkin tidak lama lagi juga teras Cihamplas akan segera dibongkar oleh Pemprov Pemprov Jabar ya. Wah, dan bisa kelihatan nih, jadi memang fasilitasnya juga memang sudah tidak layak ya. Ini sudah tidak berfungsi, bukan tidak layak, ini sudah tidak berfungsi, artinya ya nggak bisa dipakai ya. Kita bisa lihat juga ke sini udah banyak vandalisme, yang artinya ya ini ya udah seharusnya memang dibongkar ya. Karena kalau tidak berfungsi dan tidak bisa dimanfaatkan, ya untuk apa gitu ya. Jadi ya sebaiknya ya mending dioptimalkannya dengan cara ya mungkin bisa dibongkar juga gitu ya. Dan ini adalah kios-kios yang zaman dulu digunakan untuk pedagang ya, yang berada di bawah mungkin. Nah, kita coba masuk ke sedikit lebih ke atas ya. Nah, dan di sini juga berjejer, lumayan cukup banyak juga ya, ada 5
Ada 5 kios yang berjajar. Yang zaman dulu ini dipastikan juga ya rame gitu ya. Nah ini ya, tuh. Food court, fashion area, terus teras remote control area, Cihampelas History Gallery area, coworking space. Wih, ada coworking space, Ini di mana coworking space teh ya? Space-nya di mana ini? Waduh. Oke. Kita lanjut lagi, dan ini banyak sekali tanaman-tanaman yang sudah kering, mengering gitu ya. Sudah tidak diurus lagi ya, jadi seperti ini nih. Ini bisa jadi banyak hilet nanti di sini kalau tidak diurus ya. Sayang. Kita lihat ke depan juga hampir sama tuh. Sangat disayangkan ya, karena anggaran yang lumayan begitu besar yang pada akhirnya dibongkar. Nah, itu apakah memang perencanaannya yang kurang baik atau kurang optimal, atau memang karena waktu ya? Mungkin ya banyak faktor lah teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat juga ini masih ada kios-kios juga ya. Masih ada kios-kios. Nah, dan sampai saat ini saya belum melihat satu orang pun pengunjung ke sini ya. Tidak ada pengunjungnya gitu ya. Nah, kita lihat coba. Itu hotel apa tuh? Kayaknya hotel ya itu ya. Coba kita lihat. Apa? Sedang ada pengunjungnya ya. Lagi ada itu apa namanya, breakfast ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke depan. Dan untuk lantainya sendiri sih, ini kalau untuk lantai masih lumayan bagus ya, masih lumayan lah. Dan ini ada meja-mejanya juga tuh. Ini meja-mejanya masih ya lumayan lah, masih bisa buat nongki-nongki. Makanya tadi ada himbauan hanya sampai jam 6 ya, tidak boleh lagi ada kegiatan setelah jam 6, karena dikhawatirkan memang dijadikan tempat yang tidak baik lah gitu ya, dikhawatirkannya seperti itu. Nah, oke, itu sampai ke sana masih oke. Dengan fasilitas yang ada, disayangkan ya, sangat disayangkan. Kalau yang sebelah sini sepertinya kiosnya lumayan agak besar ya dibanding yang tadi di depan sana. Wah, oke. Kita lanjut lagi ya. Dan ini juga tuh token listriknya atau meteran listriknya masih ada. Hanya saja memang mungkin sudah tidak berfungsi ya. Ini kanopinya juga tuh teman-teman, masih oke sih sebenarnya ya. Ya untuk berteduh lah lumayan gitu. Dan untuk kursi-kursinya masih berfungsi. Hanya saja ya mau berfungsi juga kalau nggak ada kegiatan buat apa gitu ya. Kan hanya mengundang sesuatu yang kurang baik gitu. Nah itu. Jadi mudah-mudahan lah ada. Ini solusinya dari KDM, dari Kang Dedi, ya dibongkar. Hanya saja nanti akan jadi seperti apa. Nah itu pertanyaannya ya. Apakah memang akan dikembalikan ke Cihampelas seperti zaman dulu gitu. Yang zaman dulu itu ya nggak ada teras Cihampelas atau nggak ada jembatannya. Klasik gitu ya. Mungkin ini kios satu-satunya kios yang masih aktif gitu ya. Mantap tuh. Mie kocok Bandung. Pak, masih kena ayam mie kocoknya gitu, Pak? Wah, ya tuh, aduh. Hoyong hoyong kopi, Pak. Kopi hitam. Woi.
Kopi hitam. Tuh mie kocoknya masih ada Tuh, wah. Mantep ternyata ya. Mie kocok Bandung. Nah, nantilah kita coba tanya-tanya ke Bapak ya. Dan tapi yang paling pasti ini baru satu kios yang kita bisa temukan di sini gitu ya. Pak, sabaraya kios Pak di dieu teh Pak? Anu masih kene icalan gitu. Ya, kurang lebih ada 10 orang main jualan mah, Pak. Oh, masih ada 10, tapi belum buka mungkin ya sekarang ya pagi ini ya. Oh, siang mungkin ya. Oh, dari arah sana, Pak? Dari arah sana? Atau masih ke atas, harus ke atas bukanya? Ya, nah, cuman kulinernya ada 3 teras nih, Pak. Oh, ada 3 teras ya. Nah, ini teman-teman. Oh, tuh ada mie kocok Bandung juga ya. Mantap sekali. Oke, kita cobain dulu ya. Gas. Nah, teman-teman, jadi dengan Bapak siapa nih, Pak? Supadi. Nah, dengan Bapak Supadi itu. Jadi Pak Supadi ini adalah salah seorang yang punya kios yang sudah menempati teras 11 ini sejak awal, Pak ya. Iya. Tapi waktu pertama alhamdulillah Pak, saya juga nggak nyangka jualan di atas bakal rame. Waktu itu kan rame pisan Pak, saya mau naik turun tangga aja ngantri dulu Pak. Waktu zaman itu. Zaman itu ya. Artinya zamannya rame-ramenya gitu Iya. ya. Itu dapat berapa tahun kira-kira Pak untuk ramenya itu? Oh, ramenya itu kan sampai 2018, 2019 gara-gara Covid. ada itu kan jalur Cipaganti dipindahkan ke bawah, terus sudah jadi satu jalur ke atas. Nah, itu udah ada dampaknya, sepi, bisa Ciwok juga sepi, kabupaten juga sepi. Jadi awalnya itu pas pada saat Cipaganti di satu arah kan? Iya, dibalikin ke bawah, Iya, ke tadi kan bawah. ke atas, Iya. dibalikin Kok ke bawah. pengaruh, Pak? Iya, nggak tahu, pokoknya Ciwok juga sama mengeluh dulu juga gitu. Oh, tapi intinya awalnya dari situ. Ya, dari situ. Oh, Terus- bukan dari Covid, Pak. Ya, terus berjalannya itu Oh, kan, oke. terus langsung 2019 akhir kan langsung ada Covid ya. Betul, betul. Covid kan terus langsung nggak boleh jualan kan, nggak boleh aktivitas, Tidak boleh terlalu lama lagi kan. betul. Dari situ, Pak, mulai parah-parahnya gitu Iya, ya. iya. Oh. Dampaknya pertama itu tadi, terus keduanya ya kita juga ada Covid. Oh, Karena oke. Covid kan terlalu lama, nggak Terlalu kita nggak lama, boleh betul, betul. aktivitas dulu kan suruh diem dulu. Oh, jadi pas pada saat Covid sudah reda, Ya diperbolehkan nggak lagi untuk Ah, berdagang, mereka sempat berdagang lagi. Ya berdagang lagi semuanya, ada sampai berapa minggu lah gitu. Tapi dia nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi pada kesel gitu. Jadi, Pada akhirnya mereka mungkin mencari juga usaha lain, iya Pak, ya. gitu. Yang Kalau sekarang- yang souvenir kebanyakan turun ke bawah lagi. Turun ke bawah lagi, Pak. Oke. Nah, sekarang yang bertahan itu berapa kios, dari berapa orang dah gitu? Ya kira-kira itu tadi lah. 13. Mungkin ada segitulah. Begituan ya. Nah, Yang buka setiap hari mah. Gitu. buka setiap hari. Pada orang Medang yang lain nggak cuma berapa sekali 2 kali gitu. Nah, itu tadi kadang-kadang buka, kadang-kadang larisan apa Oke. jadi. Yang buka juga ini dagangannya sama, rata-rata air, kopi, gitu Oh, aja. sama. Jadi Indomie. iya, maksudnya udah sedikit kemudian dagangan sama bersaing lah kalau Iya. gitu. Di samping itu konsumennya cuma ngandelin Nah. karyawan Ciwok ngumpul. Pak. Iya, betul. Itu juga betul, dari betul. jam tengah 2 atau jam 2 sampai jam 5 udah. Sekarang dagangan di sini juga kan dibatasin dari jam 6 pagi. Betul, sampai sampai jam 6 sore ya? sore. Dulunya kan saya bilang juga ngontrak di situ dulu mah. Oh, iya. Di situ ngontrak, terus itu tanahnya kan sengketa ya, jadi ribut-ribut, terus ditutup saya turun di trotoar, iya, di trotoar, trotoar. cuma di trotoar, terus ada bangunan ini, terus sama Pak Ridwan Kamil dulu kan didata semuanya yang ini dagang, nggak boleh dagang di bawah, tempat Di besi sini. Oke, baik, Pak. Tapi artinya ini adalah relokasi dari pedagang kaki lima di bawah Iya, ke atas gitu iya. Pak. Dan kemudian ini memang diperuntukkan teras Iya. 11 itu memang untuk PKL kan Iya. Pak ya, betul ya Pak ya? Iya. Artinya ini legal dari pemerintah. Iya, Nah, ketika misalnya sekarang Bapak mendengar atau ada wacana Pemprov Jabar untuk membongkar ini, Bapak sih
nggak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah. Yang penting dikasih solusinya aja gimana. Dikasih solusinya seperti kan itu. Kita betul. orang hidup nih harus ada usaha. Betul. Gitu kalau kita diem aja makannya dari mana Betul. Kita masih sehat. Betul. Kita tetap punya berusaha lah ya Pak ya. Betul. Ikhtiar buat hidupin keluarga. Jadi sebetulnya kalau saya simpulkan sebagai warga mah mendukung saja lah untuk yang baik-baik mah ya Pak ya, betul ya, mendukung aja. Saya nggak akan menolak. Tidak akan Cuman menolak. kita harus gimana gitu solusinya. Lah mudah-mudahan lah ada solusinya ke depannya Ya. gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini potnya padahal lumayan nih, bagus ya. Tanamannya mati. Nah, kita sudah berada di ujung ya, paling ujung dari teras Cihamplas ini itu. Wih. Wah. Kita sudah berada di ujung teras Cihamplas ini. Nah, kita coba lihat. Oh. Seperti ini teman-teman. Untuk kondisi di teras Cihamplas sampai ke ujung ya. Dan memang benar ini kayaknya emang sudah sangat terbengkalai. Waduh. Teras Cihamplas Musola Food Court Toilet tuh. Oke teman-teman, kita lanjut pulang ke depan ya. Gas! Nah, kita sudah berada di akhir video dan akan kita coba berikan kesimpulan. Tapi kesimpulan dan pendapat akhir ada di teman-teman sendiri ya. Jadi kalau kita melihat perjalanan teras Cihamplas sejak pertama kali dibangun hingga kondisinya saat ini, tentu ada banyak cerita yang menyertainya. Di satu sisi, kawasan ini pernah menjadi ikon baru kota Bandung dengan konsep skywalk yang unik. Namun di sisi lain, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tantangan mulai dari biaya perawatan, tingkat pemanfaatan yang menurun, hingga persoalan pengelolaan aset yang membuat penanganannya tidak bisa dilakukan secara cepat. Nah, berdasarkan perkembangan terbaru, saat ini memang ada perubahan penting. Pemerintah Kota Bandung telah menyetujui pengalihan status Jalan Cihamplas beserta pengelolaan aset teras Cihamplas kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini dilakukan agar proses administrasi menjadi lebih sederhana dan anggaran penataan kawasan dapat lebih mudah dialokasikan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga telah menyampaikan bahwa pembongkaran teras Cihamplas akan dilakukan setelah proses serah terima aset selesai secara administratif dan resmi tercatat sebagai aset milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga menjelaskan bahwa sebelumnya rencana pembongkaran sempat terkendala aspek administrasi dan kehati-hatian hukum terkait status barang milik daerah. Sehingga pengalihan kewenangan diharapkan dapat memberikan kepastian dalam proses penanganannya. Artinya, sampai hari ini yang sedang berjalan adalah proses administrasi terlebih dahulu.
Setelah seluruh tahapan selesai, barulah keputusan teknis mengenai pembongkaran dapat direalisasikan sesuai kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau kita melihatnya secara objektif, tentu akan selalu ada dua sudut pandang. Ada masyarakat yang merasa Teras Cihampelas memiliki nilai sejarah dan menjadi salah satu ikon kota yang sayang jika harus dibongkar. Namun tidak sedikit juga yang berpendapat bahwa kawasan tersebut perlu ditata ulang karena kondisi fisiknya sudah tidak lagi optimal, biaya pemeliharaannya cukup besar, dan ruang jalan di bawahnya dinilai dapat dimanfaatkan dengan konsep yang lebih efektif serta lebih nyaman bagi masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana keputusan nantinya benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. Apabila pembongkaran memang menjadi pilihan akhir, harapan masyarakat tentu bukan sekedar membongkar sebuah bangunan. Yang jauh lebih penting adalah menghadirkan wajah baru kawasan Cihampelas yang lebih aman, lebih tertata, lebih ramah pejalan kaki, memiliki ruang publik yang berkualitas, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat daya tarik wisata Kota Bandung. Dengan pengelolaan yang kini beralih ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, tentu masyarakat berharap koordinasi antara Pemprov dan Pemkot Bandung bisa semakin baik. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah proyek bukan hanya diukur dari cepat atau lambatnya pembangunan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Kita tentu berharap apapun keputusan akhirnya nanti, Cihampelas dapat kembali menjadi salah satu kawasan kebanggaan Kota Bandung. Bukan hanya indah dipandang, tetapi juga nyaman dikunjungi, mudah diakses, aman bagi pejalan kaki, serta mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan pariwisata di sekitarnya. Mari kita kawal bersama setiap prosesnya dengan pikiran yang terbuka, menghargai setiap pendapat, dan memberikan ruang kepada pemerintah untuk menyelesaikan seluruh tahapan sesuai aturan yang berlaku. Karena tujuan akhirnya tentu sama, yaitu menghadirkan Bandung yang semakin tertata, semakin nyaman, dan semakin membanggakan bagi seluruh warganya. Saya pribadi berharap apapun bentuk penataan yang akan dilakukan nanti, semoga menjadi solusi terbaik untuk kawasan Cihampelas dan menjadi awal dari babak baru bagi salah satu ikon Kota Bandung ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk terus dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga jaga alam, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum. Gas!